Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Hendoang Channel ya teman-teman. Dimana channel ini mengulas tentang seputaran tanaman hias. Dan untuk edisi kali ini teman-teman, kita akan merubah satu motif lagi. Ini kita jadikan satu bentuk dengan motif seperti pintu masuk ya. Seperti yang di sebelah itu bisa kita lihat-lihat seperti gapura, cuman yang di edisi kali ini yang untuk ini kita buat nyamping juga, tentunya di bagian atasnya tidak kita satukan teman-teman. Dan kita coba saja langsung lihat bagaimana kondisi keadaan pohon pucuk merah yang akan kita pangkas ini ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa dilihat ya, kita akan membuat satu motif seperti di pohon sebelahnya ya, tentunya untuk seperti gapura untuk memasuki lapangan. Nah, ini yang berbeda, ini ada 3 pohon, ini kita satukan nantinya, dan di sini akan kita pangkas habis nanti menyeimbangi pertumbuhan daun-daun dengan pohon yang bermotifkan sama di sebelahnya ya teman-teman. Untuk seperti diketahui, kita akan membuat gapura masuk ini teman-teman, cuman berbedanya di bagian atasnya tidak kita satukan seperti pintu masuk yang di sebelahnya, dikarenakan ini jaraknya cukup jauh teman-teman untuk menyatukan pohon pucuk merah yang berseberangan ini. Jadi kita buat seperti pagar tembok menyamping saja dengan ketinggian yang sedikit miring nanti ya teman-teman kita buat. Nah, ini bisa dilihat, ini 3 pohon pucuk merah ini akan kita gabungkan menjadi satu bentuk motif seperti yang satu ini, menyerupai tembok ya. Nah, bisa dilihat teman-teman, untuk pertumbuhan daunnya juga sudah mulai bagus ini, walaupun ada satu motif ulir di bagian tepinya. Dan kita langsung saja lakukan pemangkasan teman-teman. Nah, ini saya memulai di pohon pucuk merah yang satu ini, yang tentunya untuk motif yang mendekati pintu dulu kita pangkas datar menyeimbangi media tanamnya ataupun potnya teman-teman. Kedatarannya kita imbangkan dulu. Nah, ini pohon yang keduanya kita satukan langsung nanti untuk pertumbuhan yang menyamping. Kita cari dulu kedataran dari atas sampai bawahnya ya teman-teman, untuk menyerupai tembok pagar tentunya. Di sini kita coba dulu lihat bagaimana keseimbangan di antara 3 pohon ini. Sedikit kita merubah motif ini teman-teman, karena sebelumnya saya bentuk dengan motif ulir ya, ulir melingkar ataupun spiral. Ini untuk pohon ketiganya kita lakukan tahap yang sama dengan pohon yang kedua ini. Ini untuk bagian dalam lapangan teman-teman, bisa dilihat ya, kedatarannya sudah mulai terlihat. Dan kita pindah untuk ke bagian yang atasnya ini, kita pangkas sedikit miring agar bisa terlihat nanti sejajar kemiringannya dengan pohon yang ujung tentunya. Nah, ini saya gabungkan 3 pohon ini dengan ketinggian yang
semestinya tidak sama teman-teman. Saya buat sedikit miring ke samping. Nah, ini kita pangkas rendah lagi. Saya coba dari arah luar lapangan agar bisa terlihat kemiringannya rapi ya teman-teman tentunya. Dan untuk di pohon ketiga ini kita coba lakukan pemangkasan jauh lebih rendah lagi, karena untuk menemukan keseimbangan miringnya, jadi akan kita potong untuk di bagian atasnya nanti, karena ini sudah cukup tinggi teman-teman. Yang pohon ketiganya ini juga terlalu keras. Wah, tidak sanggup guntingnya, jadi saya sudah menyediakan parang. Dan untuk teman-teman, jika memang ada gergaji, lebih baik menggunakan gergaji agar bisa terlihat rapi sisa pemotongannya ya. Ini saya lakukan secara terpaksa menggunakan parang karena tidak memiliki gergaji kayu tentunya. Nah, ini sudah mulai terlihat bentuk kemiringannya ya teman-teman. Kita imbangi dulu untuk melakukan pemangkasan daunnya, dan tidak lupa kita bersihkan sisa pemangkasan tadi. Dan di sini sudah mulai begitu bagus untuk melihat posisi kemiringannya ya. Dan bisa dilihat tentunya ini banyak kita lakukan pemangkasan untuk di pohon yang ketiga ini, karena pertumbuhannya sudah terlalu tinggi sejajar dengan pohon yang pertama tadi. Jadi harus kita kurangi jauh lebih banyak dahannya ya teman-teman. Dan di sini bisa dilihat kondisi dan posisinya juga sudah mulai seimbang. Nah, ini untuk bagian atas yang di pohon pertama tidak begitu banyak pemangkasan yang kita lakukan, karena bentuk motif pertamanya untuk pertumbuhan daunnya tidak begitu sempurna teman-teman, belum begitu rapat dan juga rimbun. Jadi kita lakukan seadanya dulu untuk proses pemangkasan daun-daun dan dahannya. Nah, ini saya coba lakukan pengurangan dahannya yang masih belum terlihat rapi tentunya ya. Jadi harus kita ulangi beberapa kali teman-teman untuk melihat bagaimana posisi keseimbangan dan kedatarannya ya. Nah, untuk pertumbuhan ini kita stop di sini, kita pangkas datar saja teman-teman. Walaupun untuk di bagian atasnya belum bisa seimbang di bagian bawah ini. Nah, ini belum seimbang tentunya ya. Jadi kita masih menunggu proses pertumbuhan dahannya, dan kita beralih teman-teman untuk di posisi luar lapangannya. Cukup rimbun daunnya, tentunya bisa kita lakukan pemangkasan secara habis ini teman-teman, untuk menemukan kedataran dan keseimbangan dengan media tanam atau pot besar yang ada di sini ya, agar suatu saat nanti jika motifnya memang sudah terbentuk bisa indah dan memang benar menyerupai tembok pagar ya teman-teman. Ini masih kita lakukan proses pemangkasan untuk melihat kemiringan pohonnya. Jadi cukup sabar tentunya kita dalam melakukan hal pemangkasan ataupun pembentukan motif. Nah, ini untuk pohon yang kedua teman-teman.
bisa dilihat ya, kita lakukan proses pemangkasan yang sama. Dan sudah mulai terlihat rapi untuk di bagian luar lapangannya. Tentunya kita harus bersabar menunggu proses terbentuknya dan juga pertumbuhan dahan dan daun-daun yang kita harapkan untuk mendapatkan motif yang kita inginkan. Nah, ini untuk pohon yang terakhir teman-teman, tentunya yang di dekat pintu masuknya kita pangkas juga dengan hati-hati agar tidak salah pangkas teman-teman. Dahan yang harusnya kita tinggalkan justru malah terpangkas, jadi kita lakukan dengan perlahan saja. Di sini kita stop pertumbuhannya teman-teman dengan posisi yang cukup datar tentunya, agar tidak terlihat jelek karena tidak seimbang. Nah, ini cukup banyak yang saya ambil dahannya teman-teman ya, bisa dilihat dan kita lihat hasilnya ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat hasil dari pembentukan motif kita tadi, bisa terlihat rapi tentunya, walaupun belum 100% motif yang kita harapkan bisa kita capai ya tentunya. Nah, ini 3 pohon tadi bisa teman-teman lihat sudah dengan pertumbuhan yang seimbang ya, dalam keadaan yang cukup baik dengan kesuburan pohonnya. Tentunya ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua yang ingin melakukan pemangkasan pohon pucuk merahnya seperti saya ini. Dan kita coba lihat jauh lebih detail. Ini untuk pohon satu ini memang belum begitu sempurna pertumbuhan dahan dan daunnya ya teman-teman, sedikit kurang subur, walaupun dia tidak dalam kondisi mati ataupun dahannya banyak yang kering, tapi sedikit kurang subur saja ini teman-teman. Beda dengan pertumbuhan daun dan dahan yang lainnya, ini kita lihat sudah cukup lumayan datar walaupun belum rapi banget ya tentunya. Nah, ini dari posisi luar lapangan bisa kita lihat, dan juga sudah mulai bagus untuk prospek kedepannya tentunya dalam kita melakukan pembentukan setiap motif-motif pada pohon pucuk merah yang kita miliki tentunya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video perjumpaan kita. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman untuk dalam melakukan perawatan ataupun pemangkasan pohon pucuk merah yang teman-teman miliki di rumah, baik pun di taman-taman tempat teman-teman bekerja, agar kita bisa saling berbagi ilmu dan berbagi informasi melalui perawatan tanaman-tanaman hias yang kita miliki. Oke teman-teman, saya akhiri dulu sampai di sini ya perjumpaan kita, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak untuk subscriber saya ataupun teman-teman pencinta tanaman hias semuanya yang sudah menonton dan juga like ataupun subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.